Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Agus Triyono. Saya mahasiswa dari Universitas Asa Indonesia dengan NIM 219030231. Saya ingin mereview jurnal yang berjudul The Effect of Ownership Structure and Risk Management on Investment Decision. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh struktur kepemilikan dan manajemen risiko terhadap keputusan investasi perusahaan angkutan laut yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2014 sampai 2018. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan sampel yang digunakan adalah laporan keuangan 13 perusahaan dengan periode observasi selama 5 tahun yang diambil dengan teknik purposive sampling. Kemudian analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif dan analisis jalur inferensial. Kemudian dari penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh langsung struktur kepemilikan terhadap keputusan investasi. Tidak ada pengaruh langsung manajemen risiko terhadap keputusan investasi. Ada pengaruh langsung terhadap keputusan kepemilikan manajemen risiko. Dan tidak ada pengaruh dari struktur kepemilikan pada keputusan investasi yang dimediasi oleh manajemen risiko. Untuk di pendahuluan, di paragraf pertama menjelaskan transformasi secara global, yaitu transportasi mempunyai peranan yang vital dalam segala aspek kehidupan suatu negara. Dalam aspek ekonomi, dengan transportasi yang lancar dan memadai, maka hasil produksi distribusi dari berbagai sektor ekonomi seperti pertanian akan lebih mudah dan lancar untuk dipasarkan. Kemudian menjelaskan juga tentang investasi. Investasi merupakan hal penting dalam usahanya untuk menangkap peluang investasi. Dengan adanya investasi, maka perusahaan akan memperoleh keuntungan di masa yang akan datang, sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Investasi merupakan keputusan keuangan tentang aset yang harus dibeli, menurut Sunaryah tahun 2013. Demikian halnya investasi yang dilakukan pada perusahaan terbuka. Data rata-rata investasi, khususnya investasi aktiva tetap pada perusahaan transportasi laut yang terdaftar di BI tahun 2014 sampai 2018 adalah sebagai berikut. Tabel 1 menunjukkan investasi perusahaan transportasi laut yang terdaftar di BI tahun 2014 sampai 2018. Tahun investasi aktiva tetap pada tahun 2018 minus 4%,16%. Kemudian 2015 minus 3,88%. Kemudian di tahun 2016 minus 1,61%. Pada tahun 2017 minus 10,44%. Kemudian 2018 minus 20,50%. Sumber BI data diolah pada tahun 2019. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa investasi pada aktiva tetap mengalami pertumbuhan yang negatif. Artinya bahwa tidak ada penambahan aktiva tetap dan yang terjadi malah penurunan aktiva tetap. Investasi yang menurun tersebut antara lain dipengaruhi oleh struktur kepemilikan. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Populasi atau unit analisis dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan transportasi laut yang terdaftar di BI tahun 2018 sampai 2018. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah non-probability sampling, yaitu purpose sampling. Sedangkan total sampel atau unit observasi sebanyak 65 laporan keuangan dari 13 perusahaan selama 5 tahun. Metode analisis menggunakan analisis deskriptif dan analisis jalur. Untuk hasil dan pembahasannya, untuk menggambarkan kondisi masing-masing variabel penelitian disajikan hasil analisis statistik deskriptif yang meliputi nilai nominal, nilai maksimal, nilai rata-rata, dan nilai standar deviasi yang diolah dengan menggunakan program SPSS dan Excel under Windows. Hasil perhitungan statistik deskriptif untuk masing-masing indikator pada setiap variabel penelitian pada tabel nomor 2 kita bisa menyimpulkan
bahwa variabel struktur kepemilikan mempunyai nilai minimal 26,07, maksimalnya di 86,28, sedangkan untuk rata-ratanya di 70,56 dan standar deviasinya di 18,83. Rata-rata sebesar 70,56, menunjukkan struktur kepemilikan yang relatif tinggi, sedangkan nilai standar deviasi 18,83 menunjukkan simpangan data struktur kepemilikan relatif kecil karena nilainya lebih kecil dari rata-rata. Hasil wawancara dari 2 perusahaan sampel menunjukkan bahwa kepemilikan institusional mempunyai modal besar, pengalaman, dan pengawasan yang baik terhadap manajemen, sehingga mendorong investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Apabila terdapat peluang investasi, hal ini dilakukan agar kinerja perusahaan lebih baik yang dapat menghasilkan laba yang pada akhirnya dari laba tersebut dapat dibagikan dalam bentuk dividen. Tabel 3 menjelaskan perkembangan rata-rata struktur kepemilikan. Tampak adanya kecenderungan fluktuasi sebagaimana tampak pada gambar 2. Pada tahun 2014, rata-rata struktur kepemilikan yaitu 74,55. Tahun 2015, 71,49. Tahun 2016, 69,46. Tahun 2017, 70,27. Dan tahun 2018, 67,3. Kemudian variabel manajemen risiko mempunyai nilai minimal 3,50, maksimalnya di 15.409,19. Rata-rata 832,50 dan standar deviasinya yaitu 2.784,24. Kemudian rata-rata manajemen risiko sebesar 832,50 menunjukkan bahwa manajemen risiko relatif baik, sedangkan nilai standar deviasinya 2.784,24 menunjukkan simpangan data manajemen risiko pada perusahaan sampel yang relatif besar. Karena nilainya lebih besar dari nilai rata-ratanya, perkembangan rata-rata tahunan manajemen risiko tampak adanya kecenderungan fluktuasi sebagaimana tampak pada gambar 3. Pada tahun 2014 yaitu 263,82. Tahun 2015 naik menjadi 584,19. Kemudian tahun 2016 menjadi 955,54. Kemudian tahun 2017 naik menjadi 1334,83 dan tahun 2018 turun menjadi 1024,12. Kemudian pada tabel 4 menunjukkan bahwa variabel keputusan investasi mempunyai nilai minimal minus 0,9, maksimalnya yaitu 0,5, rata-rata minus 0,081 dan standar deviasinya 0,24. Rata-rata sebesar minus 0,081 menunjukkan bahwa perusahaan sampel mempunyai keputusan investasi yang relatif rendah. Sedangkan nilai standar deviasi yaitu 0,24 menunjukkan simpangan data investasi pada perusahaan sampel relatif besar. Karena nilainya lebih besar dari nilai rata-ratanya, perkembangan rata-rata tahunan keputusan investasi menunjukkan adanya kecenderungan menurun bagaimana tampak pada gambar 4. Pada tahun 2014 rata-rata investasi yaitu minus 0,042. Tahun 2015 minus 0,039. Tahun 2016 minus 0,016. Kemudian tahun 2017 minus 0,104 dan tahun 2018 minus 0,205. Hasil penelitian ini secara empirik membuktikan bahwa struktur kepemilikan tidak berpengaruh langsung terhadap keputusan investasi dengan indikasi nilai koefisien jalur yaitu 0,194 dan nilai terhitung yaitu 1,390 kurang
tabel T pada 0.05 atau 1.66. Struktur kepemilikan adalah pola dan bentuk dari kepemilikan yang terdapat di suatu perusahaan, baik pihak internal, baik pihak pengelola perusahaan dan pemegang saham eksternal sebagai pemilik perusahaan yang tidak masuk dalam struktur organisasi perusahaan. Dengan ini, indikator kepemilikan institusional. Penelitian ini juga tidak mendukung hasil penelitian sebelumnya, karena struktur kepemilikan tidak berpengaruh langsung terhadap keputusan investasi dengan setting penelitian pada perusahaan transportasi laut yang terdaftar di BI. Kemudian kesimpulan dari penelitian ini adalah tidak terdapat pengaruh langsung struktur kepemilikan terhadap keputusan investasi. Tidak terdapat pengaruh langsung manajemen risiko terhadap keputusan investasi. Terdapat pengaruh positif struktur kepemilikan terhadap manajemen risiko. Kemudian tidak terdapat pengaruh tidak langsung struktur kepemilikan terhadap keputusan investasi dengan media manajemen risiko. Demikian review jurnal saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.